Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel aku, Nur Ismaya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat dan semangat dalam menghadapi tes CPNS maupun P3K. Pada video kali ini aku akan melanjut soal dan pembahasan tes wawasan kebangsaan materi NKRI. Video ini lanjutan dari video aku sebelumnya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Secara kronologis, serangan Jepang di Indonesia terjadi di Tarakan, yaitu pada tanggal A. 10 Januari 1942, B. 15 Februari 1941, C. 5 Maret 1942, D. 8 Desember 1941, atau E. 7 Maret 1942. Secara kronologis, serangan Jepang di Indonesia terjadi di Tarakan yaitu pada tanggal 10 Januari 1942. Jadi jelas jawaban dari nomor ini adalah A, 10 Januari 1942. Soal berikutnya, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penafsiran autentik dari Undang-Undang Dasar 1945 karena penjelasan tersebut A. Diterima secara yuridis sebagai satu kesatuan hukum dasar. B. Terdapat dalam satu rangkaian utuh dengan batang tubuhnya. C. Merupakan penafsiran resmi dari lembaga yang merumuskannya. Atau D. Tidak dapat diubah dan tidak dapat dipisahkan dari batang tubuhnya. Atau E. Suatu peraturan yang harus dijalankan. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penafsiran autentik dari Undang-Undang Dasar 1945 karena penjelasan tersebut terdapat dalam satu rangkaian utuh dengan batang tubuhnya. Jadi penjelasan tersebut adalah B, terdapat dalam satu rangkaian utuh dengan batang tubuhnya. Lanjut, ciri utama dari suatu negara kesatuan jika dibandingkan dengan negara serikat adalah negara kesatuan A. Memiliki konstitusi yang tertulis. B. Kepala negaranya merupakan pilihan rakyat. C. Pemerintahannya bersifat demokratis. D. Terbagi-bagi dalam bagian-bagian negara. Atau E. Memiliki alat ketahanan negara yang kuat. Ciri utama dari suatu negara kesatuan jika dibandingkan dengan negara serikat adalah negara kesatuan memiliki konstitusi yang tertulis. Dan jawabannya adalah A ya teman-teman. Lanjut, soal berikutnya, sistem pemerintahan kabinet presidensial ditandai oleh A. Kepala negaranya seorang presiden. B. Presiden merupakan kepala pemerintahan. C. Kedudukan kabinet sederajat dengan parlemen. D. Presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Atau E. Panglima Jenderal tertinggi berada di tangan rakyat. Sistem pemerintahan kabinet presidensial ditandai oleh presiden merupakan kepala pemerintahan. Jadi jawabannya adalah B. Presiden merupakan kepala pemerintahan. Berikut negara-negara yang menganut pemerintahan sistem kabinet parlementer kecuali A. Australia, B. India, C. Jepang, D. Amerika Serikat, atau E. Inggris. Negara-negara yang menganut pemerintahan sistem kabinet parlementer ialah Australia, India, Jepang, dan Inggris. Jadi yang bukan penganutnya adalah Amerika Serikat. Jadi jawabannya adalah D ya teman-teman. Norma hukum sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terutama untuk A. Mengayomi pihak-pihak yang lemah, B. Mengatur pergaulan sesama manusia, C. Mewujudkan kelancaran pembangunan, D. Menjamin kepentingan seluruh warga, atau E. Menegakkan peraturan. Norma hukum sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terutama untuk mengatur pergaulan sesama manusia ya teman-teman. Norma hukum sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terutama untuk ya teman-teman mengatur pergaulan sesama manusia. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia, maka Jepang membentuk organisasi-organisasi. Berikut organisasi yang dimaksud kecuali
A. Gerakan 3A, B. Pusat Tenaga Rakyat Putra, C. Pembelah Tanah Air atau PETA, D. Heiho, atau E. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Organisasi yang didirikan Jepang untuk menarik simpati Indonesia ialah Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat Putra, dan Pembela Tanah Air PETA, serta Heiho. Jadi yang bukan organisasi yang didirikan oleh Jepang untuk Indonesia adalah E. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Soal berikutnya yang merupakan pengaruh eksternal sebab muncul dan berkembangnya pergerakan nasional Indonesia adalah A. Kenangan kejayaan masa lampau, B. Penderitaan dan kesengsaraan akibat imperialisme, C. Kemenangan Jepang atas Rusia 1905, D. Munculnya golongan cendekiawan, atau E. Kemajuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan kehidupan. Yang merupakan pengaruh eksternal sebab muncul dan berkembangnya pergerakan nasional Indonesia adalah kemenangan Jepang atas Rusia. Jawabannya adalah C. Suatu bentuk ideologi yang menunjukkan adanya kesamaan budaya, bahasa, wilayah, cita-cita, dan tujuan yang sama adalah A. Ideologi nasionalisme, B. Ideologi demokrasi, C. Ideologi pan-islamisme, D. Ideologi komunisme, atau E. Ideologi liberalisme. Suatu bentuk ideologi yang menunjukkan adanya kesamaan budaya, bahasa, wilayah, cita-cita, dan tujuan yang sama, yaitu ideologi nasionalisme. Jadi, suatu bentuk ideologi yang menunjukkan adanya kesamaan budaya, bahasa, wilayah, cita-cita, dan tujuan yang sama adalah A. Ideologi nasionalisme. Pada tahun 1908 mulai berdiri dan berkembang organisasi-organisasi yang modern di Indonesia. Berikut yang menjadi organisasi yang pertama kali terbentuk adalah A. Indise Party, B. Partai Nasional Indonesia PNI, C. Budi Utomo, D. Serikat Islam, atau E. Partai Indonesia Raya Perindra. Pada tahun 1908 mulai berdiri dan berkembang organisasi-organisasi yang modern di Indonesia. Adapun yang terjadi organisasi yang pertama kali terbentuk ialah Budi Utomo. Jawabannya adalah C, teman-teman. Oke teman-teman, demikian dapat aku sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap berlatih untuk menghadapi tes CPNS maupun tes P3K ya teman-teman. Sampai bertemu di video aku selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.